Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devalinda Masito dengan NIM B1B1230078, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Seperti namanya, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Dalam suatu negara, perencanaan anggaran sangat diperlukan. Di Indonesia sendiri, anggaran tersebut masuk dalam APBN. APBN ini merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Masuk pada dasar hukum yang terkait anggaran belanja negara dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut tercantum beberapa poin penting, antara lain pada pasal 1 ayat 7 berpendapat bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Yang kedua, pasal 3 ayat 4 bahwa APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang ketiga, pasal 4 bahwa APBN adalah anggaran belanja meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Yang keempat, pada pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Selanjutnya pada pasal 11 ayat 2 juga disebutkan bahwa APBN terdiri atas pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya masuk pada anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN adalah anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggara pemerintahan selama 1 tahun penuh untuk sebuah negara. Anggaran ini merupakan dana yang pemerintah ambil dari pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber seperti pajak, hibah, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Anggaran tersebut kemudian akan dibelanjakan serta membantu membiayai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan rakyat sebagai tujuan negara. Penyusunan APBN dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Hal ini merujuk dari berbagai faktor, salah satunya dinamika politik serta kondisi perekonomian domestik ataupun global. Selanjutnya masuk pada fungsi APBN. Fungsi yang pertama ada fungsi otorisasi. Secara umum, APBN merupakan anggaran yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan selama 1 tahun ke depan. Yang kedua, ada fungsi pengawasan. Adapun untuk fungsi APBN selanjutnya yaitu sebagai bentuk pengawasan. Bahkan untuk fungsi pengawasan fokus untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan pembelanjaan negara, rakyat dapat menilai sebuah peraturan atau regulasi yang pemerintah buat sudah tepat sasaran ataukah belum. Selain itu,
Seberapa efektif pengeluaran anggaran belanja negara dapat menjadi cermin bagaimana implementasi APBN di lapangan. Poin tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi serta menjadi acuan dalam menetapkan rencana anggaran belanja untuk 1 tahun mendatang. Fungsi yang ketiga ada alokasi. Anggaran negara ini merupakan media yang harus digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian suatu negara. Keberhasilan penetapan APBN tergantung bagaimana efektivitas alokasi dari anggaran tersebut. Untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah dapat fokus untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk hal-hal krusial seperti memperbanyak produksi, mengurangi angka penurunan, mencegah pemborosan sumber daya, mengurangi angka kemiskinan, dan lain-lain. Fungsi yang keempat ada fungsi stabilisasi. APBN merupakan anggaran belanja tahunan yang memiliki fungsi khusus yaitu menjaga stabilitas negara. Anggaran ini sebelumnya telah melalui fase perencanaan yang panjang dan penuh pertimbangan. Meskipun akan diterapkan untuk 1 tahun berikutnya, namun rancangan anggaran akan direncanakan pada tahun sebelumnya. Menteri Keuangan akan mengatur rencana anggaran belanja negara untuk 1 tahun ke depan. Tujuannya yaitu agar fungsi perencanaan dari anggaran belanja ini menjadi lebih tepat sasaran serta bisa membantu untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian negara. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Anggaran belanja negara yang penggunaannya akan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, anggaran tersebut akan pemerintah distribusikan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat yang menjadi bagian dari negara tersebut. Sebab sebuah kebijakan memang harus berlandaskan pada tujuan keadilan dan kepatuhan. Lalu selanjutnya ada fungsi perencanaan. Pada suatu negara, APBN atau anggaran belanja tahunan akan direncanakan dengan cermat dari jauh-jauh hari sebelum APBN mengalami pengesahan. Terlebih dahulu, pemerintah akan menyusun RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. RAPBN ini disusun oleh Menteri Keuangan serta berisi mengenai rencana belanja tahunan bagi negara untuk tahun ke depan. Rancangan tersebut kemudian akan kembali mengalami peninjauan sebelum sukses sah sebagai APBN. Jadi, rencana tersebut akan kembali melalui tahap peninjauan, perubahan, ataupun penempatan struktur sesuai kebutuhan. Setelah selesai melalui tahap peninjauan, kemudian RAPBN tersebut akan disahkan oleh DPR. Pengesahan APBN akan dilakukan oleh DPR sebelum aturan tersebut dilaksanakan. Jadi, setidaknya dalam waktu kurang dari 2 bulan, anggaran belanja ini harus sudah mendapatkan persetujuan dari DPR serta siap untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu prinsip APBN. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, prinsip anggaran dinamis. Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran bersifat dinamis absolut apabila tabungan pemerintahan dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran bersifat dinamis relatif apabila persentase kenaikan
dari tabungan pemerintah terus meningkat atau persentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun. Yang kedua ada prinsip anggaran fungsional. Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan atau pinjaman luar negeri hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan azas bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap dalam pembiayaan pembangunan. Artinya, semakin kecil sumbangan bantuan atau pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka semakin besar fungsionalitas anggaran. Yang ketiga ada prinsip anggaran defisit. Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah pada anggaran defisit ditentukan yang pertama, pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua, defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN dan sumber pembiayaan LN. Lalu yang selanjutnya ada struktur APBN. Struktur APBN yang pertama yaitu belanja negara. Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kebutuhan penyelenggaraan negara, resiko bencana alam dan dampak krisis global, asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembangunan, kondisi akan kebijakan lainnya. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM, dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial termasuk penanggulangan bencana, dan belanja lainnya. Ada pula belanja daerah, yaitu belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Yang kedua ada pembiayaan negara. Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, dan kondisi dan kebijakan lainnya. Pembiayaan negara terbagi menjadi dua jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non-perbankan dalam negeri, seperti hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban pinjaman, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintahan. Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Yang ketiga ada pendapatan pajak. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya, pendapatan pajak internasional, pendapatan bea masuk, dan pendapatan bea keluar. Yang keempat, ada pendapatan negara. Pendapatan negara ini didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN biasanya melalui kepabeaan dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Pajak menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari APBN. Pasalnya, pajak memiliki kontribusi besar dalam pembentukan APBN tiap tahunnya.
Penerimaan pajak terbilang paling besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang ada dalam APBN. Selain melalui penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Pendapatan tersebut antara lain adalah pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU, pendapatan sumber daya alam atau SDA, pendapatan dari kekayaan negara dan hibah yang didapat. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yang pertama, indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Kedua, kebijakan pendapatan negara. Ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Keempat, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum. Dan yang kelima, kondisi dan kebijakan yang lainnya. Yang kelima ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi atau SDA migas, penerimaan sumber daya alam non-minyak dan gas bumi SDA non-migas, pendapatan laba BUMN, pendapatan laba BUMN perbankan, pendapatan laba BUMN non-perbankan, PNBP lainnya, pendapatan dari pengelolaan BUMN, pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan kejaksaan dan peradilan, dan hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain. Yang keenam, penyusunan APBN. Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, pendahuluan antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus. Yang kedua, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Lalu masuk pada mekanisme penyusunan APBN. Mekanisme penyusunan APBN terdiri dari penyusunan kebijakan ekonomi makro dan prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau Musrenbang. Yang ketiga, penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang keempat, penyampaian nota keuangan RAPBN ke DPR. Yang kelima, pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keenam, persetujuan RAPBN menjadi APBN. Yang ketujuh, pelaksanaan APBN-nya. Dan yang kedelapan, pengawasan dan evaluasi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.